Pemirsa, korban aksi bejat Dokter PPDS Priguna Anugrah bertambah menjadi 3 orang. Modusnya pun sama dengan menyuntikkan bius kepada korban. Tak hanya itu, aksi bejat pelaku dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan. Sejumlah fakta baru terungkap dari kasus pemerkosaan Dr. Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien. Priguna melakukan aksi bejatnya saat menjalani program pendidikan dokter spesialis PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan saat ini sudah ada 3 orang yang menjadi korban. Jumat sore kemarin, lebih dari 2 jam, tim Puslap For Mabes Polri dan Polda Jawa Barat melakukan olah TKP di lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung yang diduga menjadi lokasi Dr. Priguna melakukan aksi bejatnya. Dalam olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti obat termasuk mengambil sampel swab dari sejumlah titik. Cukup banyak yang kita ini, kebanyakan dari obat-obatan yang kita temukan pada saat olah TKP pertama ini. Oh, tadi ada berapa tempat, Pak? Mengingatkan? Iya, itu hanya satu ruangan yang paling ujung. Untuk Puslap For dan Puslokes menyita ada berapa jenis obat bius yang digunakan pelaku untuk ketiga korban ini? Ada berapa lah yang kita temukan kemarin di ruangan itu. Sementara itu, petugas juga sudah memeriksa 2 korban lainnya. Korban saat itu menjalani perawatan di RSHS. Dari hasil pemeriksaan, modus yang dipakai Priguna dengan melakukan anestesi dan melakukan uji alergi obat bius. Aksi bejat Dr. Priguna dilakukan dalam rentan waktu yang berdekatan, yakni tanggal 10 dan 16 Maret 2025. Modusnya sama, jadi yang satu dengan dalih akan dilakukan analisa anestesi. Kemudian juga yang kedua akan dilakukan uji alergi terhadap obat bius, alasannya seperti itu. Kemudian korban dibawa ke tempat yang sama. Ini pasien atau keluarga Pasien. Ini pasien. Ini modusnya sama atau gimana? Modusnya sama. Oh, itu tempatnya sama ya? Tempat sama, hanya waktunya berbeda. Yang pertama tanggal 10 Maret, yang kedua tanggal 16 Maret. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter jahat ini bukan kasus pemerkosaan yang impulsif, melainkan pemerkosaan yang terencana. Termasuk pelaku sudah menarget korban dan menyiapkan alat kontrasepsi. Pemberitaan yang saya simak bahwa otoritas kepolisian menemukan adanya alat kontrasepsi. Keberadaan alat kontrasepsi saya maknai bahwa inilah boleh jadi merupakan cara si pelaku untuk memastikan tidak ada barang bukti yang tertinggal di tubuh korban. Itulah cara dia untuk menghindari resiko hukum. Sempurna sudah, target, insentif, sumber daya, dan resiko sudah terpikirkan dan sudah terkelola dengan maksimal di kepala yang bersangkutan, sehingga sekali lagi ini bisa dianggap sebagai perkosaan bukan impulsif, tapi perkosaan terencana. Reza menambahkan, kejahatan seksual terutama pemerkosaan adalah kejahatan yang serius. Pelaku harus mendapat ganjaran seberat-beratnya. Kejahatan seksual, terutama sekali perkosaan, harus dianggap sebagai kejahatan serius. Pelakunya harus disikapi secara serius. Kalau dia divonis bersalah, hukuman harus seberat-beratnya. Dengan kata lain, yang saya bayangkan, mindset yang ada di kepala para penyidik semestinya adalah mindset retributif. Membuat pelaku diberikan ganjaran sesakit-sakitnya, seberat-beratnya. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.